Saudaraku yang dimuliakan Allah, sholat awabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Awab artinya kembali. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, sholat awabin adalah sholat muti', sholatnya orang-orang yang taat, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Di dalam syarah Muslim dikatakan bahwa sholat awabin adalah sholatnya orang-orang yang kembali taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi pendalilan bahwa sholat awabin adalah sholat duha, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yuhafidhu sholatul duha illa awwab wa hiya sholatul awwabin. Tidaklah menjaga sholat duha kecuali orang-orang yang taubat, kecuali orang-orang yang kembali taat kepada Allah. Itulah sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang hasan. Itu yang pertama, bahwa sholat awabin adalah sholat duha. Yang kedua, sholat awabin adalah sholat yang dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya sebanyak 6 rakaat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man shalla sitta raka'atin ba'da salatil maghribi udilat lahu ibadat asnatai asyrata sana. Siapa yang selesai sholat maghrib sebanyak 6 rakaat, lalu ia tidak mengerjakan perkataan-perkataan yang buruk di antara keduanya itu, antara maghrib dan isya, maka dicatat oleh Allah orang tersebut sebagaimana dia beribadah selama 12 tahun. Subhanallah. Imam Al-Mawardi mengatakan bahwa salat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, hadhihi sholatul awabin. Inilah yang disebut dengan sholatnya orang-orang yang taat, sholatnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ditelusuri, saudara, bahwa ada hadis yang sahih bahwa disunahkan mengerjakan sholat sunnah dengan rakaat yang tidak terbatas antara maghrib dengan isya. Usai menunaikan sholat maghrib, ba'diyah maghrib, lalu mengerjakan 2 rakaat sampai masuk waktu isya. Dan hadisnya sahih. Ji'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghrib falamma qada as-salah qama yusalli falam yazal yusalli hatta shalla al-isya. Kata Abu Huzaifah, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat tersebut, beliau melaksanakan salat sunnah. Terus beliau lakukan 2 rakaat salam, berdiri lagi 2 rakaat salam sampai datangnya waktu isya. Juga ada pemahaman dari para sahabat tentang salat yang dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya itu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tantajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat As-Sajdah ayat 16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb mereka dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Subhanallah. Saudara,
Jadi kesimpulannya adalah sholat awabin itu bisa jadi dia sholat duha, atau juga bisa diartikan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Dua-duanya boleh dilakukan. Apalagi kalau makna at-tawwab, artinya kembali kepada Allah. Saudara datang kepada Allah, Allahu Akbar, sholat, maka dia adalah orang yang taat, maka dia adalah orang yang bertobat. Demikian saudara, tanpa mengeksekusi perbedaan istilah tentang sholat awabin, apakah dia sholat setelah maghrib, apakah dia sholat duha, itu tidak jadi persoalan. Yang terpenting adalah orang-orang yang menunaikan ibadah, orang-orang yang melaksanakan sholat, dialah orang-orang yang taat, dialah orang-orang yang kembali kepada Allah, dialah orang-orang yang taubat. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang taat, tergolong hamba-hamba Allah yang kembali kepadanya. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.